Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Mimbar Kode bersama saya Imad Akil. Di serial video keempat pembelajaran HTML dasar ini kita akan mengenal tag di dalam HTML. Nah, tag di dalam HTML itu merupakan sebuah penanda awalan dan akhiran sebuah elemen HTML. Bagaimana sih cara penulisannya? Nah, jadi ketika kita ingin menulis sebuah tag, maka tag itu akan dibuka dengan tanda kurang dari, lalu nama tagnya, dan ditutup dengan lebih dari. Sebuah tag itu selalu berpasangan, namun juga ada sih yang tidak berpasangan ya. Sebuah tag yang berpasangan dia akan ditulis dengan diawali tag pembuka dan ditutup dengan tag penutup. Lalu di tengah-tengahnya kita berikan isi tagnya apa gitu ya. Sebelumnya kita kan juga sempat mengulas ya, apa saja sih sebenarnya yang wajib ada di dalam struktur HTML ya ketika kita menuliskan sebuah dokumentasi HTML. Ya kurang lebihnya ada sebuah pembungkus HTML, ada tag head-nya, ada tag body gitu ya. Nah, di dalam tag head ini apa saja sih yang perlu dicantumkan atau seringkali digunakan gitu ya dalam menulis sebuah dokumentasi HTML. Salah satunya ketika kita ingin membuat judul halaman web, maka kita bisa menambahkan tag title di dalam tag pembungkus headnya ya. Lalu kita juga bisa menambahkan style ya ketika kita ingin memberikan style apa ya halaman kita, teks kita dan sebagainya gitu ya yang kita ingin atur dan modifikasi. Nah, ini kita bisa menambahkan tag style untuk memberikan inline CSS. Lalu kita juga bisa menambahkan tag script untuk menambahkan JavaScript. Lalu kita juga bisa menambahkan tag meta. Ya, fungsi tag meta ini untuk memudahkan browser ataupun search engine dalam mengenal web yang kita buat gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan mengulas ya beberapa tag yang sering digunakan di dalam tag body gitu ya. Nah, ini ada beberapa, misalnya ketika kita ingin ketika kita ingin menambahkan sebuah gambar gitu ya di dalam web kita, maka kita bisa menuliskan tag img ya, image ya. Lalu ketika kita ingin membuat sebuah hyperlink, kita bisa menuliskan tag anchor. Lalu ketika kita ingin membuat sebuah tabel, ini ada beberapa ada tag pembungkusnya tabel itu sendiri. Lalu kita ingin menambahkan header dari sebuah tabel, lalu kita ingin membuat sebuah row di dalam tabel gitu ya, dan sebagainya, kolom. Lalu kita ingin membuat bagian kepala dari sebuah tabelnya, bagian isinya. Nah, ini cara penulisannya. Lalu ketika kita ingin membuat list, nah ketika kita menuliskan sebuah dokumen di dalam Microsoft Word ataupun lainnya, itu kan kita seringkali membuat sebuah list ya, list yang berurutan ataupun tidak berurutan gitu ya. Ini kita di dalam HTML juga bisa menuliskannya. Ini ada tag unordered list, ada tag order list ketika kita ingin membuat tag penomoran, juga ada tag definition list dan sebagainya. Nah, selain itu juga ketika kita ingin melakukan sebuah grouping ataupun block dan inline elements di dalam HTML, nah kita bisa menggunakan sebuah tag div dan tag span gitu ya. Lalu ketika kita ingin membuat sebuah sebuah form login ya misalnya ya, ataupun form input dan sebagainya, kita ini bisa menggunakan ataupun menuliskan tag form, tag input. Kita lalu ingin membuat sebuah tombol atau button gitu ya, memberikan sebuah label, kita bisa menuliskan tag label gitu ya, dan sebagainya. Nah, selanjutnya juga ada ketika kita ingin membuat sebuah heading di dalam artikel, lalu kita ingin membuat sebuah paragraf, ada tag P, seperti ini cara penulisannya.
Lalu ketika kita ingin membuat sebuah pendukung teks ya di dalam HTML, misalnya menggunakan line break gitu ya, ketika kita ingin menambahkan enter di dalam setelah teks gitu ya, lalu kita ingin membuat garis bawah, kita bisa menggunakan tag HR gitu ya. Ketika kita ingin membuat sebuah teks tebal gitu ya, teks bold, kita bisa menggunakan tag B. Kita ingin membuat sebuah teks garis miring gitu ya, teks italic, nah ini kita bisa menggunakan tag I dan sebagainya, banyak lagi ya. Teman-teman bisa baca dokumentasinya lebih lanjut di search engine gitu ya. Lalu ini juga yang sering digunakan ketika kita ingin membuat sebuah keterangan. Nah, komentar ini teman-teman bisa gunakan ya, tag komentar. Nah, tag komentar ini ketika kita tuliskan, maka di browser tidak akan terbaca, tidak akan tampil. Fungsinya untuk apa? Lalu ketika tidak ditampilkan, fungsinya ketika kita mungkin ingin membuka sebuah ketika kita ingin membuka dokumentasi lama website kita yang mungkin sudah pernah kita tulis 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, ataupun 1 tahun kemudian, nah itu kan kita seringkali lupa ya bagian-bagian dari website ataupun dokumentasi yang sudah kita tuliskan. Nah, untuk memudahkannya teman-teman bisa membuat sebuah komentar untuk bagian-bagian yang teman-teman perlu catat ya, dan itu menurut teman-teman penting. Nah, lalu di dalam sebuah struktur teks ini cara menulisnya seperti apa? Caranya seperti ini. Nah, pertama kita bisa menuliskan nama tagnya gitu ya. Lalu menambahkan atributnya. Contohnya di sini kita ingin menuliskan sebuah teks dengan warna hijau gitu ya. Menambahkan style, berarti text style. Lalu isi, lalu nilai atributnya dari style tadi. Nilai atributnya kita menambahkan warnanya apa, hijau misalkan. Lalu selain itu ada juga atribut atribut default ya, ataupun atribut global yang sering sering digunakan di dalam dokumentasi HTML. Misal di sini ada access key gitu ya, digunakan untuk sebagai tombol shortcut untuk memberikan fokus pada elemen. Lalu ada tag class ini atau ada atribut kelas, ini digunakan untuk menentukan kelas CSS yang akan digunakan lalu ini juga bisa kita menambahkan tag direction gitu ya, memberikan arah teks ya dari elemen, baik itu ke kiri, ke kanan, ataupun sebaliknya. Lalu ada tag hidden gitu ya, untuk menyembunyikan elemen. Lalu untuk membuat ID unik, kita bisa menggunakan atribut ID gitu ya. Ada length, ini berarti language, berarti untuk menentukan bahasa di dalam elemen. Lalu ada tag title, menentukan informasi terkait judul tambahan di dalam elemen, tag style, dan masih banyak lagi ya teman-teman. Mungkin itu selebihnya teman-teman ketika ingin membaca referensi yang lebih lengkap, teman-teman bisa kunjungi website wetrischool.com ya. Saya juga banyak mempelajari HTML dasar ataupun di dalam pembelajaran tag ini melihat referensi di sana. Mungkin sekian itu saja. Terima kasih.